Selamat pagi anak-anak kami yang sekalian. Sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu dengan judul teks eksplanasi. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari teks eksplanasi ini adalah 1. Menganalisis informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. 2. Mengkonstruksi informasi baik pengetahuan atau urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara tulis maupun secara lisan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah 1. Siswa diharapkan dapat menganalisis informasi dalam bentuk teks eksplanasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. 2. Siswa dapat menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi. Sekarang kita masuk kepada pengertian. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Maksudnya, teks eksplanasi itu menjelaskan suatu kejadian dan di dalam teks itu merupakan jawaban dari kalimat kata tanya mengapa. Misalnya, meletusnya gunung berapi. Mengapa meletus gunung berapi? Tentu perlu di sana ada penelitian. Penelitian itu dijelaskanlah, itu dibuatlah itu dalam bentuk teks, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau yang bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi. Apa yang menjadi struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu terbentuk dari 4 hal. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pengertian-pengertian atau latar belakang suatu peristiwa. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini menjelaskan asal muasal dari suatu peristiwa itu secara bersistem, secara terperinci. Ya, di sana dijelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi dibuat penjelasannya, argumen-argumennya. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini merupakan penjelasan daripada deretan penjelas. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan itu merupakan ringkasan atau intisari dari semua masalah, mulai dari pernyataan umum, deretan peristiwa, dan interpretasi. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Berbicara mengenai ciri-ciri berarti berbicara mengenai karakter. Karakter dari teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah berarti bersifat keilmuan, dapat diuji kebenarannya. 2. Logis. Logis berarti dapat diterima oleh akal sehat. 3. Objektif. Objektif berarti bersifat umum, bukan bersifat individu atau pribadi. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Artinya, teks eksplanasi itu tidak sama dengan teks eksposisi.
karena teks eksplanasi tidak bertujuan untuk memengaruhi pembaca, sedangkan teks eksposisi bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Walaupun dua-duanya, yaitu teks eksplanasi dengan eksposisi itu sama-sama menggunakan fakta sebagai penjelasan. Yang kelima, bukan teks prosedur. Sebelum ini kita sudah belajar teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini dikatakan teks eksplanasi itu bukan teks prosedur, karena teks eksplanasi itu menjelaskan proses yang dialami, bukan langkah-langkah melakukan sesuatu itu. Nah, misalnya tadi peristiwa meletusnya gunung berapi. Jadi proses terjadinya itu nggak bisa kita prediksi seperti apa, tapi terjadi begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Ya, itu makanya dikatakan bukan teks prosedur. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu terdiri dari satu, kopula. Kopula itu adalah kata yang menjelaskan tentang definisi, istilah atau konsep dari suatu fenomena. Ya. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu ditandai dengan awalan me, misalnya membaca, ya. Bukan dibaca, membaca. Berarti subjeknya itu melakukan pekerjaan. Tiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Semua teks pasti menggunakan konjungsi, walaupun konjungsi yang digunakan itu bermacam-macam. Keempat, keterangan waktu. Keterangan teks eksplanasi itu menggunakan keterangan waktu. Apakah itu keterangan waktu masa yang lampau atau yang akan datang atau yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, menggunakan kata ganti benda yang disebut dengan non persona. Nah, seperti sebelumnya kita pernah belajar, kata ganti itu ada yang disebut dengan kata ganti orang, kata ganti milik, dan kata ganti benda. Jadi yang digunakan di sini adalah kata ganti benda. Sampai di sini dulu pertemuan kita di pertemuan 1 ini. Ibu harap anak-anak kami semua dapat mempelajarinya lebih lanjut pada materi yang ada di dalam pembelajaran ini. Selamat belajar, terus semangat dan jaga kesehatan.